Halo Vika Snayana Abi Viraya 2024, selamat datang di Vika Snayana Podcast, di mana podcast ini dipersiapkan khusus untuk teman-teman Vika Snayana sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Dan tentunya untuk dua prodi yang paling banyak diminati, yaitu Prodi Manajemen dan Akuntansi. Tentunya bareng sama aku, Ardia Kirana Putri Riwanda dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Dan di podcast kali ini tentunya aku nggak sendirian, aku sudah ditemani oleh dua bintang tamu yang spesial, yaitu ada Bapak Faisal Fardani Sigarlaki SEMSM dari Prodi Manajemen. Halo Bapak. Ya, halo. Dan Ibu Anissa Yuniar Larasati SEMAK CTT dari Prodi Akuntansi. Halo Ibu. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Bapak Faisal? Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu nih Pak Bu, kesibukan Bapak dan Ibu akhir-akhir ini nih apa gitu? Persiapan secara umum aja ya, mungkin kesibukan kita sekarang lagi sibuk mempersiapkan semester ganjil yang terbaru gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi terakhir kan kita lagi perwalian ya, terus 3 hari ini sampai hari Jumat itu proses KRS mahasiswa. Jadi jangan lupa untuk segera input KRS. Nah terus nanti kedepannya plotting jadwal perkuliahan mungkin. Ya sementara itu mungkin ya kesibukan sekarang. Oke. Nah sebelum masuk ke pembahasan utama nih ya Pak Bu, pastinya kan PKKMB kali ini tuh spesial banget nih Pak Bu, terutama untuk teman-teman mahasiswa baru. Gimana nih kesan Bapak dan Ibu untuk teman-teman angkatan 2024 yang pastinya excited menyambut perkuliahan di semester ganjil ini? Mungkin boleh dari Pak Faisal terlebih dahulu. Tentang ini ya, anak-anak ya? Iya, kesan baru. Untuk teman-teman mahasiswa baru nih. Ya alhamdulillah ya, kalau untuk Prodi Manajemen walaupun kita masih ngejar target. Alhamdulillah cukup banyak untuk semester baru ini kita sudah memplot sekitar 15 kelas gitu ya. Jadi moga-moga jumlah yang menurut kami sih ini fantastis ya walaupun belum mencapai target karena kita punya banyak keterbatasan juga ya, tapi insya Allah lah kita bisa jalani. Kalau di akuntansi sih udah mencapai ya Bu ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ya di akuntansi udah sampai itu dulu kali ya, kalau pesan-pesan nanti kan terakhir kira-kira ya. Betul. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nih Pak. Kan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri ini ada 2 prodi ya Pak Bu, ada prodi akuntansi dan prodi manajemen. Mungkin boleh diceritakan secara singkat tentang gambaran prodi manajemen dan prodi akuntansi itu sendiri. Boleh mungkin dari Ibu Anissa terlebih dahulu. Yang saya tanyain lagi gambaran secara apa dulu nih Kak? Mungkin untuk gimana sih perkuliahan di prodi akuntansi gitu. Perkuliahannya mungkin sama ya seperti perkuliahan di prodi-prodi lainnya. Mungkin yang menjadi fokus kami adalah bagaimana nanti ketika kalian akan lulus ke depannya gitu ya. Di sini kan di prodi akuntansi itu kami mengharapkannya capaian lulusan kami kan di akuntansi itu ada beberapa gitu ya. Contohnya pasti yang pertama adalah seorang akuntan gitu. Betul. Kan, seorang akuntan. Kedua auditor, mungkin ya auditor. Yang ketiga konsultan, baik konsultan akunting atau konsultan pajak. Nah, maka dari itu di prodi akuntansi itu sistem pembelajarannya selain sistem pembelajaran pada umumnya gitu kan ya, di mana setiap semester kalian harus kuliah gitu. Kami juga mempersiapkan bekal yang lain. Contohnya ada uji kom di sana. Jadi ada uji kompetensi yang akan disiapkan sebagai bekal kalian ketika lulus sebagai pendamping ijazah. Setelah itu apalagi ada brevet yang kami sediakan. Jadi di akuntansi itu tidak hanya kuliah biasa, jadi ada pendampingnya. Paling gitu ya. Oke, kalau dari prodi manajemen sendiri gimana nih Pak? Oke, baik. Jadi tadi itu namanya profil lulusan ya Bu ya, profil lulusan. Sama kita juga ada
3 profil lulusan. Yang pertama itu manajer tingkat pertama ya, nggak harus langsung jadi manajer sih, cuman paling tidak arahnya tuh ke situ gitu ya. Terus profil yang kedua itu wirausaha gitu ya, jadi harapan kami lulusan dari prodi manajemen ini nanti bisa punya wirausaha mandiri gitu ya. Terus yang ketiga itu ada peneliti atau analis istilahnya gitu ya. Nah jadi kami menurunkan capaian profil lulusan ini ke dalam capaian pembelajaran gitu ya. Itu yang detailnya nanti mungkin bisa dilihat di RPS mata kuliah masing-masing gitu ya. Nah secara umum itu terwujud di dalam struktur kurikulum gitu ya. Kalau normatifnya sih itu kita ambil dari Dikti ya. Dari Dikti itu ada beberapa dimensi sesuai kurikulum KKNI gitu ya, dan sekarang udah jadi MBKM. Tapi sebenarnya basis ukuran-ukuran ininya apa semacam turunan dimensi dari si capaian pembelajaran itu gitu ya, itu ada dari Dikti gitu ya, ada 4 dimensi, nanti kalian baca sendiri di RPS-nya. Nah tapi kalau saya sedikit meringkas gitu ya, sebenarnya yang kami ingin ingin tekankan di dalam struktur kurikulum itu yang dipelajari di manajemen itu adalah yang pertama itu problem solving gitu ya. Terus yang kedua creative thinking atau inisiatif gitu ya. Dan yang ketiga adalah analytical atau yang sekarang lagi trending itu critical thinking gitu ya. Jadi 3 hal ini sebenarnya yang menjadi menjadi faktor-faktor atau aspek-aspek yang kita turunkan di dalam struktur kurikulum kita gitu. Nah di luar dari misalnya ada skill-skill atau pengetahuan-pengetahuan tertentu dalam mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum. Itu dulu mungkin ya. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih dari prodi manajemen sendiri itu akreditasinya udah apa ya Pak ya? Oh ya, oke, akreditasi ya. Kalau akreditasi alhamdulillah kita sudah A ya. Walaupun sebenarnya ada satu tingkatan lagi yang di atas A yaitu unggul seperti prodi akuntansi alhamdulillah sudah unggul. Ya kalau di manajemen kita masih proses ya karena memang ada hal-hal yang harus dipenuhi dulu untuk memenuhi kriteria unggul gitu. Oke, tapi sebenarnya dengan adanya akreditasi udah A dan unggul, sebenarnya seberapa penting sih Pak Bu akreditasi ini untuk mahasiswa sendiri gitu? Apalagi nanti untuk mereka setelah lulus perkuliahan gitu. Boleh mungkin dari Ibu Anissa? Dibilang penting enggaknya gini loh. Terkadang penilaian akreditasi itu saya tidak mengharuskan ya penilaian akreditasi, tapi terkadang bahkan seringkali banyak perusahaan-perusahaan itu yang menilai kemampuan kita gitu awalnya itu dilihat dari akreditasi dari prodinya dulu, kampusnya dan prodinya. Jadi kalau saya menyingkat itu semua, ibaratnya akreditasi itu sebagai tiket masuk gitulah. Dimana ketika kalian ingin masuk atau melamar ke perusahaan yang kalian kehendaki. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih, kalian udah beruntung banget bisa masuk di FEB Unjani karena dari prodi manajemen dan akuntansi sendiri udah memiliki akreditasi A dan unggul nih. Oke, mungkin saya ingin bertanya terkait program-program yang ada di prodi akuntansi dan prodi manajemen nih ya Pak Bu. Mungkin kalau di prodi manajemen sendiri Pak, apa sih program unggulan yang ada di prodi manajemen gitu? Oke baik, ini sekilas aja ya karena kalau program sih mungkin cukup banyak gitu ya. Terus yang dimaksud program di sini juga nggak spesifik ya, luas ya. Betul. Nah salah satu yang terkait dengan akreditasi ya, akreditasi salah satu program yang terkait akademik gitu ya. Kita punya program RPL, rekognisi pembelajaran lampau gitu ya. Nah ini memang ada syarat dan ketentuan dari Dikti gitu ya, di mana sebuah fakultas atau prodi itu bisa menyelenggarakan ini, itu tuh harus akreditasinya di atas B ya. Jadi kalau RPL itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama D3 lanjutan nih. Jadi kita bisa merekognisi D3 gitu ya untuk bisa lanjut langsung jadi S1 gitu ya. Jadi tinggal kuliah beberapa semester. Ya sebenarnya ini dulu udah ada ya kayak program ekstensi kan itu sebenarnya gitu ya.
Ya, jadi dikonversi. Jadi semua mata kuliah yang ada di D3 itu nanti dikonversi ke mata kuliah yang ada di S1, terus nanti tinggal sisanya tuh berapa lama lagi harus menyelesaikan studi gitu ya. Kalau itu sih udah standar ya, zaman dulu juga di universitas lain udah ada gitu ya, program ekstensi atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi ada juga nih yang yang sekarang mungkin baru digalakan ya, sudah diizinkan oleh Dikti juga, ada namanya RPL dari pekerjaan gitu. Jadi yang teman-teman yang dari lulusan SMA tapi sudah punya pengalaman bekerja gitu ya, terutama kalau di satu bidang yang spesifik gitu ya, selama 3 tahun minimal gitu. Nah, itu kita bisa konversi juga untuk bisa mendapatkan gelar S1, walaupun gitu ya agak ada variasi ya. Jadi enggak pasti langsung bisa S1, enggak gitu ya. Nanti kita lakukan assessment dari semua apa yang dia kerjain gitu ya, dari pekerjaannya itu bisa dikonversi ke mata kuliah yang ada di struktur kurikulum. Nah, nanti kelanjutannya tinggal bisa nambah beberapa semester aja. Jadi enggak full 4 tahun untuk dapat S1 gitu ya, karena dia sudah punya pengalaman di satu bidang pekerjaan tertentu gitu ya, yang mungkin relate dengan mata kuliah yang ada dalam struktur kurikulum. Gitu, itu salah satu program yang baru bisa kita, ini rintisan gitu ya, baru bisa kita laksanakan, dan sudah sebenarnya angkatan pertama sudah ada kemarin, gitu ya, dan ini karena salah satu karena kita punya akreditasi yang memadai gitu ya, jadi kalau akreditasinya kurang itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Terus kalau program lain sih itu mungkin ini nggak khusus di prodi manajemen ya, ini di fakultas sebenarnya gitu ya. Jadi akuntansi pun sama sih gitu ya. Kayak galeri investasi tuh. Jadi mahasiswa manajemen atau akuntansi gitu ya, kita tuh punya platform atau wadah di mana kita mahasiswa itu bisa belajar untuk investasi, khususnya di surat-surat berharga ya, saham, reksadana dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga digital marketing unit gitu ya. Ini salah satu unit di fakultas di mana mahasiswa itu baik dari manajemen atau akuntansi bisa magang di situ gitu ya, bisa magang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan digital marketing. Kalau yang di dalam kurikulum ada seperti KKN gitu ya, sama di akuntansi juga ada KKN dan kita join nih bareng gitu ya, jadi digabung. Nah, KKN ini salah satu program di mana mahasiswa itu terjun ke lapangan gitu ya, jadi terjun ke lapangan membantu objek KKN. Biasanya objek KKN kita itu UMKM ya, usaha-usaha rintisan atau usaha-usaha yang skalanya tuh mikro gitu. Tapi kita juga bukan gini ya, bukan kita akan membina, bukan gitu. Kita sama-sama belajar, kita belajar dari praktisi dan sebisa mungkin gitu ya, si pelaku bisnis itu bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapat oleh mahasiswa di perkuliahan. Jadi sama-sama belajar gitu ya, supaya masing-masing mendapatkan value, baik untuk bisnis, baik untuk si mahasiswa dalam segi pengalaman dan pengetahuan gitu. Itu terus ada juga sertifikasi kompetensi ya. Kalau di akuntansi itu udah lama ya Bu ya. Jadi uji kom namanya ya. Uji kompetensi. Salah satunya apa Bu? Perpajakan ya. Itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Jadi di akuntansi cukup banyak, nanti mungkin Bu Anissa bisa cerita lebih detail. Kalau di manajemen kita terus terang baru merintis juga gitu ya, dan sudah ada angkatan pertama kemarin. Harusnya ada 4 nih sertifikasi gitu ya. Ada di kelompok bidang kajian kita tuh punya 4 bidang kajian, ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran dan operasi gitu ya. Jadi nanti lulusannya itu harus punya kemampuan di keempat bidang kajian ini. Meskipun misalnya nanti skripsinya sih salah satu aja gitu ya. Nah, tadi hubungannya dengan sertifikasi, kita sejauh ini baru memiliki 2 jenis sertifikasi ya. Yang satu itu digital marketing gitu ya, yang satu lagi staff SDM gitu ya. Jadi baru di 2 KBK. 2 lagi nanti kita masih nyari gitu ya. Jadi itu mahasiswa nanti punya kesempatan untuk melakukan sama kayak uji kom gitu ya, supaya mendapat keahlian gitu di bidang-bidang tersebut. Dan ada sertifikatnya gitu. Terus ada juga program-program lainnya ya, yang seperti magang mandiri gitu ya, terus
ada student exchange, ada MBKM, tapi mungkin itu nanti ada topik selanjutnya ya Iya, tentang betul. MBKM. Oke. Itu juga salah satu program kita gitu. Itu Oke. mungkin ya. Mungkin boleh dari Bu Anissa menjelaskan tadi ya terkait yang brevet ya Bu ya kalau di Iya. akuntansi. Boleh nih Bu. Terkait RPL tadi sungguh sudah cukup dijelaskan oleh Pak Faisal bahwa di akuntansi juga ada ya. Cuma saya sedikit menambahkan tadi juga sudah sempat disinggung bahwa di akuntansi itu sudah lama merintis gitu ya, dimana ketika kalian lulus tidak hanya ijazah yang akan kalian terima tapi sertifikat pendamping dimana untuk membekali kalian saat nanti di dunia kerja gitu ya. Salah satunya yang sudah lama kita rintis adalah uji kompetensi atau uji kom. Nah di tahun kemarin atau tahun ini ya kalau nggak salah angkatan pertama ini kita baru mewajibkan di mana kita mengkonversi brevet nih, kita mewajibkan mahasiswa kami untuk mengikutkan brevet yang di mana nilai tersebut bisa dikonversi ke mata kuliah pajak. Nah keunggulannya apalagi nih, kalau dulu saya ibaratnya kalau kalian brevet di luar gitu kan hanya mendapatkan sertifikat saja, sertifikat brevet A, B maupun C. Tapi kalau kita ada tambahan nih, tambahannya apa? Gelar CTT. Jadi nanti ketika kalian lulus gelar kalian adalah SAK CTT. Keren banget tuh Bu. Begitu. Nah, program-program lainnya mungkin akan kita adakan nanti berikutnya ya. Contohnya apa ya tadi ya? Kalau saya ngobrol dengan sekjur saya tadi katanya rencananya ke depannya kami akan mengadakan English Community gitu ya Pak ya, English Community, IT Community atau IT Club dan Research Community. Itu sedang kita kaji untuk kedepannya akan kita adakan. Keren banget nih ya, berarti kalau di FEB kuliahnya nggak cuma dapat sertifikat jurusannya aja tapi juga mendapatkan sertifikat dari pengalaman-pengalamannya juga ya Bu ya. Dan brevet ini tidak wajib hanya untuk akuntansi loh, bisa juga manajemen misalkan. Kan kewajiban pajak itu tidak hanya untuk orang akuntansi, Betul. tapi untuk semua orang. Jadi kalau kita pengen memahami bagaimana sih pajak kita, orang manajemen boleh loh ikutan brevet di kita. Nanti juga ada gelar CTT-nya. Mau dari kedokteran, mau dari teknik itu juga sama. Oke, gitu. Oke Bu, mungkin ya Bu ya, apalagi kan sekarang kita itu lagi ada di masa PKKMB nih Bu ya, untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2024. Dan pasti kayak banyak juga teman-teman yang masih mempunyai semangat yang membara gitu untuk masuk awal perkuliahan. Ada nggak sih Bu tips dari Bapak Ibu nih supaya mereka itu lebih cepat menguasai mata kuliah gitu saat di kelas nantinya? Boleh mungkin dari Pak Faisal. Oke, kalau misalnya tips ya, menurut saya sih tips itu nanti seharusnya mahasiswa itu bisa mencari sendiri ya. Nah kalau yang saya siapkan justru ini yang saya sering saksikan gitu berdasarkan pengalaman gitu ya, mengajar selama dari 2015. Beberapa masalah yang ditemukan di kelas oleh mahasiswa gitu ya, dan saya juga dulu pernah mahasiswa nih, jadi saya ngerasain juga nih yang seperti ini gitu ya. Yang pertama itu ada mental block ya. Mungkin kalian familiar dengan mental block ya. Jadi mental block tuh kayak, aduh saya emang nggak bisa gitu ya. Misalnya nih, banyak yang mau masuk ke fakultas ekonomi itu salah satu motivasinya ini teman-teman saya dulu gitu ya. Motivasinya itu untuk menghindari hitungan katanya, gitu ya. Benar-benar menghindari itu. hitungan. Kalau akuntansi enggak ya? Kalau akuntansi mungkin memang udah hitungan semua itu. Kalau manajemen gitu ya kebanyakan. Menghindari. Betul, menghindari Betul. hitungan. Jadi hitungan itu jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Nggak apa-apa kita mengakui bahwa hitungan kita itu lemah, menakutkan. Tapi kita jangan mengatakan pada diri sendiri kalau kita nggak bisa gitu ya. Karena ketika kita mengatakan itu beneran terjadi gitu ya. Itu tuh sama kayak berdoa ya. Berdoa itu kan makanya nggak ada yang negatif ya. Berdoa itu positif semua karena berdoa itu mengatakan pada diri sendiri gitu. Jadi mental block nih sebenarnya yang sering kita temui gitu ya. Terus yang kedua, merasa salah jurusan. Ayo, siapa yang pernah merasa salah jurusan? Gitu. Nah, kalau menurut saya harusnya term ini tuh nggak ada ya. Salah jurusan itu nggak ada. Gitu ya, karena gini, saya berusaha ngajak sih kalau di kelas gitu ya ke anak-anak. Substansi materi yang ada dalam perkuliahan itu tuh bukan satu-satunya atau hal utama yang harus kalian pahami gitu. Misalnya, oh mata kuliah ini, aduh saya emang nggak suka. Enggak, bukan mata kuliahnya loh yang jadi utama itu ya, bukan. Mata kuliah itu cuman konteks aja, cuman latar aja
gitu ya. Tapi bagaimana kita deal with it gitu. Kita misalnya ya, kalau kita memandang itu sebagai masalah, justru pertanyaan sebenarnya bagaimana kita menyikapi masalah ini gitu ya. TA itu masalah ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu gitu. Bukan isinya mah itu nomor 2 menurut saya gitu ya. Kayak ini ya, kayak sesuatu yang wajib itu sebenarnya udah jadi nomor 2. Kalian tuh harusnya kalau misalnya kita bicara agama ya, udah nggak ngomongin lagi soal sholat gitu, nggak, karena itu wajib. Jadi fokus kita bukan ke situ gitu, itu mah udah otomatis dilakukan. Fokus kita ke yang lain gitu ya, yang lebih, saya mau bilang lebih penting salah nanti ya, bukan lebih penting, gimana ya, maksudnya bisa jadi prioritas yang membutuhkan pemikiran lebih gitu. Nah ini saya mau hubungkan ke sini nih, ke masalah yang kedua. Ini masalah semua orang ya, semua orang. Kita itu punya kecenderungan ini enggak, kalian setuju nggak ya? Ini pendapat saya, tapi ini udah ada hasil researchnya juga. Kita itu cenderung pelit secara kognitif, tahu nggak? Pelit secara kognitif. Makanya outputnya adalah gitu ya, ketika disuruh belajar, gitu ya, yang kita harapkan adalah nilai yang bagus, gitu ya. Bukan mendapatkan pengetahuan itu ya. Betul. Itu kita bergeser ya, esensinya itu bergeser ke situ. Nah itu seringkali jadi masalah gitu. Jadi gini. Saya pengen mengajak gitu ya, kalau fokus kita orientasi kita itu kepada rasa ingin tahu, knowledge gitu ya, itu nilai itu ngikutin gitu ya. Justru kita itu harus belajar. Kalau saya ini nilai itu enggak straight bagus gitu, enggak gitu, bagus jelek. Jadi kalian tuh harus ngerasain dapat nilai jelek tuh kayak gimana gitu ya, rasanya gimana. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian menghadapi nilai yang jelek itu gitu ya. Bukan dengan gini ya, ini banyak saya dapetin juga mahasiswa yang datang, Pak, aduh nilai saya C, gimana ya bisa nggak A gitu. Nanya ke saya, harusnya kan ya dosennya yang nanya balik, kenapa nilai kamu D gitu kan, itu ya. Bukan mahasiswa yang nanya gitu, Pak kenapa nilai saya ini? Ya justru saya tanya balik, kenapa bisa kayak gitu? Karena orientasinya itu nilai gitu ya. Nilai itu bukan value ya, nilai itu skor maksudnya, skor nilai gitu. Gitu itu ya. Jadi menurut saya itu masalah-masalah yang akan dihadapi oleh mahasiswa gitu ya. Saat kalian menghadapi masalah ini gitu ya, nantinya tips yang kalian tanyakan ke saya itu harus kalian cari sendiri gitu ya. Karena itu justru ya, makanya kalau di manajemen tuh tadi salah satunya problem solving gitu ya. Terus yang kedua inisiatif, terus yang ketiga critical thinking gitu ya. Itu soft skill-nya gitu. Soft skillnya itu yang kita asah di sini gitu ya. Jadi kalau saya kasih tips-tipsnya itu nggak akan masuk buat kalian gitu ya. Mending saya kasih masalahnya, kalian cari caranya gimana menyelesaikan masalah itu gitu ya. Itu intinya dari sebenarnya kalau di pendidikan tuh menurut saya sih itu ya. Jadi jangan nanya tips ya, cari sendiri tuh. Ini kira-kira masalahnya kayak gini. Saya nyodorin masalah aja gitu ya. Mata kuliah itu masalah, gimana cara kalian dapat A gitu ya. TA, oh itu masalah besar juga ya, salah satu masalah dalam hidup kalian gitu. Itu mungkin Bu Anissa ada yang mau ditambahkan? Kalau tambahannya benar ya tadi ya. Sebenarnya gini, untuk bagaimana cara kita dapat A itu personal banget tuh. Betul. Setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri. Jadi kita harus mengenalinya apa, masalah kita itu ada di mana, yang tadi Pak Faisal terangkan gitu ya. Masalah kita tuh ada di mana. Nah, ketika kita sudah mengenali masalah kita itu di mana, baru kita bisa tahu jawabannya. Jawabannya apa? Nah, jawaban itulah yang kita pilih. Ya begitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Kalau kedua ini saya waktu saya dulu jadi mahasiswa, apa sih yang harus saya lakukan biar nilai saya optimal? Kita harus tahu gaya belajar kita. Maksud gaya belajar itu gimana? Ada orang yang misalkan gaya belajarnya tadi, kalau gaya belajarnya Pak Faisal mungkin dengan menulis itu bukan untuk dia baca, untuk dia transfer keingatannya. Kalau saya, cara belajar saya gimana? Dengerin orang misalkan, itu kan beda-beda setiap orang. Betul, jadi kita harus paham masing-masing gimana sih cara belajar kita. Dan yang terakhir adalah tadi, setelah kita nemu masalah kita ketemu jawabannya, motivasi kita selanjutnya apa? Itu yang jawab bisa kalian. Apakah motivasinya hanya untuk nilai? Apakah motivasi saya untuk dapat pengetahuan? Atau motivasi yang lain? Itu yang kalian bisa jawab sendiri. Gitu. Oke, jadi intinya kalau kalian mau
belajar di kelas itu kalian harus tahu dulu ya Bu ya cara belajarnya itu gimana, dan kalau nilai itu akan mengikuti dari kemampuan kita gitu. Dan jangan sampai juga ngulang mata kuliah ya Pak Ibu, karena itu menguras waktu terus menguras biaya juga. Betul. Oke. Nah Pak Bu, kan di FEB sendiri ini tuh kan ada program Kampus Merdeka nih ya Pak Bu. Mungkin boleh dijelasin nih Pak Bu, gimana sih penerapan Kampus Merdeka sendiri di Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi? Mungkin boleh dari Pak Faisal? Oke, baik. Mungkin kurang lebih ya sama lah ya di akuntansi, di manajemen, karena kita masih satu induk ya. Jadi peraturannya kan dari fakultas juga. Nah, alhamdulillah semenjak kurikulum MBKM ini diberlakukan tahun 2021 ya, kita sebenarnya kayak mungkin sedikit banyak udah curi star gitu ya, walaupun pada saat itu nggak tahu kalau itu tuh MBKM gitu modelnya. Kayak di akuntansi ada magang independen gitu ya, jadi magang mandiri gitu ya. Terus bentuk-bentuk KKN gitu ya, itu sebenarnya bentuknya mirip juga dengan MBKM. Nah kalau yang resminya sejak tahun 2021 kita sudah mengimplementasikan beberapa skema yang ada. Jadi kalau masih berubah ya sampai sekarang itu skemanya. Tahun 2021 itu ada 9 skema MBKM gitu ya. Tapi sekarang kalau nggak salah ada update lagi gitu ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi gitu ya. Kalau berubah lagi ya kita dari, ya nggak apa-apa sih, itu namanya dinamika ya. Betul. Kita dari nol lagi nanti. Nah sejauh ini kan kita udah jalan selama kurang lebih 3 tahun nih gitu ya. Seperti tadi ada jenisnya itu student exchange ya, pertukaran pelajar. Jadi yang sudah terjadi dan sekarang pun masih ada yang berjalan, itu kita pertukaran pelajar dengan Unsrat di Manado. Jadi mahasiswa kita kirim ke Unsrat, belajar di sana, nanti pulang ke sini nilainya dikonversi gitu ya. Terus ada juga yang di Palembang di Universitas Sriwijaya kalau nggak salah, sama gitu juga. Jadi kuliahnya di tempat lain gitu ya. Ngambil mata kuliah yang ada beberapa yang sama dengan di kita, tapi ada juga yang berbeda gitu ya. Justru harapan kita nggak tahu ya, kita masih berusaha memaknai MBKM ini tuh gimana sih sebenarnya. Justru kalau kami sih di Prodi mendorong ya, kamu ke kampus lain cari yang nggak ada di kita gitu ya. Jangan cari yang sama, ngapain cari yang sama gitu. Kalau cari yang sama udah aja di sini gitu ya. Apa kayak di sana gitu misalnya software engineering gitu ya, apa kejauhan itu ya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya carilah yang beda gitu ke kampus lain. Nanti pulang nggak apa-apa, nanti kita setarakan. Jadi kurikulum MBKM ini keuntungannya adalah kita diizinkan untuk istilahnya tuh namanya ini ekivalensi ya. Ekivalensi itu kayak serupa tapi tak sama gitu ya. Penyetaraan lah, dua hal yang berbeda tapi oke, ini bisa ngeganti ini gitu ya. Kayak mata kuliah misalnya statistika ekonomi diganti pakai coding misalnya, pemrograman misalnya gitu, disetarakan. Ada yang kursus itu ya, waktu itu ada yang MBKM juga, kursus pemrograman terus kita konversi ke mata kuliah gitu. Terus ada bentuk-bentuk yang lain juga cukup banyak gitu ya. Mungkin Bu Anissa mau nambahin Bu? Kalau dibahas MBKM kayaknya nggak cukup deh Pak, cuman 20, karena banyak skema MBKM itu banyak. Tapi secara garis besar gitu ya, MBKM itu harus melibatkan semua pihak, antara dosen, mahasiswa, staf, semuanya harus bersinergi jadi satu. Tadi sudah disebutkan bahwa beberapa program MBKM kayak misalkan penyesuaian kurikulum sedang kita lakukan ya Pak ya, penyesuaian kurikulum. Selanjutnya tadi ada program magang sudah kita lakukan kan, kalian juga sudah merasakan ya magang, ada KKN. Lalu selanjutnya tadi ada pertukaran pelajar salah satunya. Dan ini Pak yang ditambahkan bahwa kalau dulu kan mahasiswa pada zaman kita gitu ya berpikir bahwa nanti di ujung kita sekolah itu kita harus mengerjakan skripsi. Tapi kalau sekarang goalnya bukan hanya skripsi loh, tapi kita juga ada alternatif lain. Apa itu? Salah satunya adalah publikasi. Oh, gitu. Tapi dengan syarat dan kondisi berlaku ya Pak ya. Gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Bu, kalau mengikuti program Kampus Merdeka sendiri itu bisa dilakukan di semester berapa tuh Pak? Kalau di manajemen itu di semester 6 dan 7 gitu ya. Di akuntansi juga sepertinya sama ya Bu ya, di 2 kali biasanya. Ya jadi gini, mahasiswa itu mulai nyarinya tuh pada saat masih semester 5 tuh.
Jadi nanti itu untuk ya betul. Jadi nanti pas di mau KRS semester 6 itu dia milihnya udah bener gitu. Oh, ini saya mau udah diterima nih MBKM di mana? Nanti di struktur kurikulum kita tuh ada memang skema MBKM-nya. Nah, tapi kalau nggak MBKM berarti dia harus ngambil mata kuliah yang normal gitu. Yang ada di kampus yang udah disiapkan. Betul, ya Pak ya. Oke. Betul. Jadi nyarinya sih sebelum semester 6, tapi nanti kegiatannya tuh pada saat semester 6-nya itu gitu ya. Terus 7 juga sama ada. Jadi kemarin juga ada satu orang yang 2 kali tuh 6 ikut, 7 ikut gitu ya. Nah konsekuensinya memang lulusnya nggak bisa, kalau kita tuh lulus tepat waktu itu 4 tahun ya. Tapi memungkinkan mahasiswa itu bisa lulus 3,5 tahun. Okay. Nah kalau ikut MBKM otomatis ya nggak bisa 3,5 tahun gitu ya. Nggak bisa dapat semuanya lah, ada satu yang dikorbankan gitu ya. Kalau mau MBKM dapat pengalaman tapi lulus normal 4 tahun gitu ya. Nah ini yang 2 kali MBKM kemungkinan kita usahakan nanti 4 tahun bisa beres gitu ya. Tapi mungkin paling normalnya sih jadi 9 semester mungkin. Karena ada aturan gitu ya, selama MBKM itu tidak boleh ada kegiatan akademik. Ya karena logikanya gimana ya, misalnya ada kuliah nih. Ya misalnya MBKM-nya di Merauke misalnya gitu ya, atau di mana gitu ya, jauh gitu. Terus ada kuliah di sini kan nggak mungkin juga gitu ya. Walaupun beberapa skema itu memungkinkan setelah kita analisis. Kayak salah satunya ini Bu yang lupa di ini, banyak juga diambil sama mahasiswa tuh ini, mengajar di sekolah. Jadi kampus banyak mengajar nih, ya Pak? Iya betul, kampus mengajar. Nah kemarin kebetulan yang ikut tuh ternyata nggak jauh mengajarnya tuh, ada di Cibeber, ada di Cilame gitu ya, di mana oh ternyata masih bisa, kalau kayak gitu kan masih bisa kuliah gitu. Nah cuman kita masih betul kita masih menggodok gitu ya gimana yang terbaik. Tapi sejauh ini kita ikutin aturan, kalau ikut MBKM berarti nggak ada kegiatan akademik gitu, walaupun ke depan mungkin itu masih bisa disesuaikan. Oke gitu. Oke, buat teman-teman nih mahasiswa baru kalau mau ikutan MBKM bisa mulai dari semester 5 ya Pak ya. Oke, masuk ke sesi akhir nih Pak Bu. Pesan untuk mahasiswa baru angkatan 2024 apa nih untuk mereka? Boleh dari Bu Anissa. Ini mah pesan, saya belum pernah ketemu kalian ya, maksudnya umum gitu ya. Pesannya gini loh, mungkin kalian akan mengalami perbedaan culture ketika kalian di SMA, di sekolah dengan di perguruan tinggi. Orang tua saya dulu selalu mengingatkan seperti itu. Apa perbedaannya? Ibaratnya kalau dulu kalian saat sekolah gitu ya, kalian itu pure diarahkan oleh guru kalian. Misalkan kalian suruh masuk kelas, ada belnya. Betul. Kalian keluar sekolah, ada belnya gitu ya. Berbeda dengan perkuliahan. Kalian tidak akan dikejar-kejar oleh dosen kalian suruh masuk. Kenapa? Karena kalian itu sudah diberi tanggung jawab masing-masing. Kalian sudah dibebankan tanggung jawab kalian masing-masing gitu ya. Gimana kalian diharuskan untuk tahu kapan kalian harus berjalan, kapan kalian harus berhenti. Kalau orang tua saya selalu bilang, setengah kaki kalian sudah keluar rumah. Berarti kalian sudah mulai dikasih tanggung jawab. Kalian harus tahu punya goal kalian masing-masing tadi ya. Kapan kalian harus lulus? Kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main. Jadi kalian jangan berharap dosen kalian akan ngejar-ngejar, hey ayo kita kuliah, nggak akan ada. Jadi jangan berharap itu. Itu pesan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin boleh Pak Faisal? Oke, pesan saya sih sebenarnya sederhana ya. Yang pertama, tadi saya bahas tentang pelit secara kognitif. Ya janganlah pelit secara kognitif gitu ya, karena nggak ada ruginya gitu. Emang capek sih, capek suruh mikir itu capek gitu ya. Nah terus saya juga pengen mengajak gitu ya. Ini saya meng-quotes statement seseorang nih, public figure gitu ya. Kalian juga pasti tahu gitu ya. Saya akan sebut namanya sih ya, tapi kalau saya udah sebut kayaknya tahulah siapa gitu ya. Ini salah satu yang saya kagumi. Ini sebenarnya agak kadang saya kesel sama orang ini gitu ya, tapi di sisi lain saya mengagumi orang ini. Nah saya pengen ngajak teman-teman nih di apa istilahnya tuh civitas akademika gitu ya. Kita ini kan di dunia akademik ya. Kita buktikan gitu ya bahwa ijazah itu bukan sekedar tanda kita pernah kuliah gitu ya, tapi menjadi tanda bahwa kita juga pernah mengoptimalkan kapasitas mental kita untuk berpikir gitu ya. Ini karena mentang-mentang dia DO aja gitu, jadi dia berani ngomong gini gitu ya. Gitu ya.
Jadi itu sih, itu aja pesan saya gitu ya. Mungkin kalian tahu siapa tokoh yang saya maksud ya. Kalau suka nonton TV, generasi ini masih suka nonton TV nggak ya? Kayaknya lebih suka nonton di YouTube ya, Pak ya? Iya, YouTube ya. Di YouTube juga banyak itu. Betul. Ya itu Teh, terima kasih. Oke, terima kasih nih untuk Bu Anissa dan Pak Faisal yang sudah bersedia untuk berbagi tips dan cerita untuk teman-teman Vikas Nayana 2024. Nah, semoga semua yang disampaikan hari ini bisa membantu teman-teman di awal perkuliahan nanti. Jangan lupa untuk terus tetap semangat dan optimis karena perjalanan kuliah kalian di FEB Unjani ini baru aja dimulai. See you!